Baik, video kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pembangkitan variabel random, tapi sekarang khusus untuk metode inverse transform ya. Oke, kita mulai. Di sini metodenya adalah inverse transform, artinya apa? Artinya adalah transformasi dari fungsi inverse ya. Oke, membangkitkan variabel random x yang kontinu, jadi sifatnya kontinu ya, dengan f sebagai fungsi distribusinya, f besar sebagai fungsi distribusinya, dan f besar pangkat minus 1 merupakan inverse dari fungsi f. Nah, langkah pembangkitan dengan cara inverse transform itu gimana? Nah, langkahnya dua ini. Langkah pertama adalah membangkitkan bilangan random U berdistribusi uniform dari 0 sampai 1, kemudian kita tinggal hitung nilai variabel randomnya dengan melakukan inverse transform untuk bilangan random ya. Oke. Sebagai catatan, tanda tak hingga ini dibaca sebagai distribusi gitu ya. Kemudian F besar pangkat minus 1 U selalu terdefinisi, jadi ada nilainya. Karena 0, maka range dari F adalah 0 sampai 1 ya. Kemudian ini adalah probabilitas density functionnya, kita sebut sebagai F kecil X dx, di mana Fx adalah PDF atau probability density function ya. Ini keterangan awal berkaitan dengan inverse transform. Selanjutnya kita akan jelaskan dalam sisi gambar algoritma grafisnya ya. Kalau kalian bisa lihat, perhatikan gitu ya. Oke. Kita punya dua sumbu, ada sumbu X ya, yang di sebelah aksis horizontal, dan juga Fx untuk yang sumbu yang vertikal ya. Nah, dari X dan Fx ini akan terkombinasi. Misal, saya akan menghitung nilai X1. Berarti X1 itu akan bersumber dari fungsi inverse saya terhadap bilangan random 1 ya. Sehingga di sini diperlukan yang namanya bilangan random atau U ya. Kalau 1 ya berarti F inverse 1 di sini kan, begitu ya. Kalau saya mau menghitung si X2, oh ya berarti X2 saya itu sama dengan F ya, 2, F2, kemudian inverse dengan bilangan random kedua. Nah, sebenarnya kaitannya gambar yang ada di algoritma grafis ini sebenarnya itu ya. Sehingga kalau saya buat gambar algoritma grafisnya, itu sebenarnya menjelaskan yang ada di sini. Oke? Ya, gambar ini diterjemahkan di sini. Misal, kalau X1-nya 1 berapa jadinya? Oke, ini nilainya akan jadi berapa? Oh, ada di sini nih poinnya. Ya, begitu juga untuk yang X2, nilainya akan ada di sini, ya. Gambar ya, menjelaskannya segampang itu untuk yang gambar, oke? Semoga kalian paham, oke? Ya, kita lanjut. Nah, dalam penggambaran ini itu akan dikenal yang namanya bilangan random bernilai positif dan negatif ya. Kan bisa jadi si X1 itu punya negatif, X2 juga punya negatif, tergantung dengan si bilangan random dan juga fungsinya. Jadi memungkinkan nilai variabel random itu ada di bagian positif dan ada di bagian negatif ya. Jadi memungkinkan sekali untuk bilangan random di sini bernilai positif, yang di sini bernilai negatif. Oke? Ya, gitu penjelasannya. Kemudian selanjutnya, variabel random yang berhubungan dengan distribusi ini tadi punya nilai positif dan negatif ya. Oke. Nah, sekarang sebagai tambahan catatan, bagaimana kita memperoleh nilai F besar X dulu kan? Karena yang diketahui pasti distribusinya dulu. Ingat ya, saya dulu pernah ngomong bahwa dalam simulasi kita akan kenal namanya X kecil, X ya, X-nya kecil,
dan juga F besar X, gitu kan? Oke. Dimana kalau F kecil ini adalah PDF, ya, kalau ini PDF, yang ini adalah CDF, ya. Ini adalah CDF-nya. Nah, sehingga untuk memperoleh F besar X tadi yang ada di atas, tadi kan ketika kita menentukan X kan begini ya. X sama dengan F besar minus 1, sorry. Ya, tadi kan begini nih. Nah, kan begini ya. Sehingga kita harus nyari dulu si F besar X ini. Karena yang diketahui adalah si Fx-nya. Nah, yang diketahui kan ini pastinya. Nah, maka cara menghitung F besar X itu dengan melakukan integral dari fungsi F kecil X. Paham? Jadi untuk memperoleh F besar X yang nantinya akan digunakan di sini ya, itu berarti kita harus mencari F besar X-nya dengan melakukan integral dari si fungsi kecil X. Kalau di sini saya pakainya TDT karena X-nya nanti kan dimasukkan di sini gitu ya. Oke, sehingga penjelasannya adalah F besar X sama dengan probabilitas variabel random X terhadap nilai X, di mana F besar X sebagai CDF atau Cumulative Distribution Function. F besar X adalah variabel random, ya, huruf kapital, sedangkan X kecil itu berarti nilainya. Contoh, saya punya distribusi probabilitas atau PDF untuk random berdistribusi eksponensial di mana terdapat rata-ratanya adalah beta ya. Seperti kita ingat bahwa yang namanya probabilitas density function untuk bentuk eksponensial itu adalah seper beta kali E pangkat minus per beta ya, di mana nilai X-nya terletak di antara 0 sampai tak hingga. Jadi kalau nilainya negatif 1 ya berarti ada di sini ya. Kalau yang di sini positif semua, kan gitu ya. Oke, ini positif. Kan dia harus positif di situ. Nah, sehingga sekarang caranya gimana? Oh, kita harus mencari nilai dari F besar X-nya dari expo. Nah, gimana caranya? Berarti harus diintegralkan. Integral seper beta E ya. E pangkat minus X per beta gitu jadinya ya. Jadi fungsi itu sebenarnya karena kita mau mencari F besar X, paham? Oke, sehingga ya kalau kita lihat di slide selanjutnya, kalian akan mendapatkan bahwa si Fx besar tadi adalah ini. Benar kan tadi yang saya tuliskan? Nah, sehingga kalau kita dapat hitung integral dari nilai fungsinya expo tadi adalah ini, ya. Berarti saya sekarang punya F besar X itu adalah 1 minus E pangkat min X per beta. Nah, begitu ceritanya ya. Oke, dari sini semoga lebih jelas ya. Oke, next step selanjutnya adalah kita akan memasukkan ke langkah-langkah tadi. Ingat, waktu pembangkitan variabel random dengan inverse transform, langkahnya cuma 2. 1, bangkitin bilangan randomnya. 2, X sama dengan F pangkat minus 1 dalam kurung U atau inverse dari F untuk U, kan gitu. Nah, sekarang tinggal masukin aja di sini. Ya, oke, tinggal masukkan.
Tadi kan tahu tuh bahwa U-nya adalah fx. Fx-nya kita tahu, maka kita tinggal tuliskan U sama dengan ya f X. Ini yang jadi acuan ya, bahwa U akan sama dengan fungsi F besar dari X-nya. Nah, F besar X-nya tadi apa? U sama dengan 1 minus E pangkat minus X per beta. Nah, ya kan? Sama, lihat slide sebelumnya. Sekarang kita tinggal lukir. U kita lukir terhadap X, ya kan? Nah, karena X-nya pangkat, maka kita kan harus mengeluarkan pangkat di atas, sehingga masuklah si fungsi len. Karena kita untuk mengeluarkan si X di pangkat epsilon ini loh, oke? Sehingga jadinya gimana? Oke, kita pindah ruas dulu. U gitu kan, minus 1, atau kita ubah aja deh, jangan U minus 1. Kita rubah jadinya berarti 1 minus U sama dengan E pangkat minus X per beta, gitu kan? Ya enggak? Plus beta gitu ya. Oke, bentar. Ini kok agak susah. Oke, minus beta. Nah, kan gini ya. Nah, supaya X-nya bisa keluar, maka itu tadi yang dilakukan. Gunakan len dikalikan 1 minus U, ya, sama dengan, ini kan keluar kalau di len kan ketemunya jadi minus X, ya. Tinggal minus X per beta. Nah, begini caranya. Sehingga inilah yang menjelaskan di langkah-langkah sini ya. Oke, sehingga tinggal tukar aja. B-nya itu akan berpindah di sebelah ruas ini. Kemudian ini tinggal X. Nah, akhirnya jadi apa? X sama dengan minus gitu kan? Ya, minus beta kalikan len 1 minus U. Nah, begitu ceritanya. Ada pertanyaan? Mungkin ini yang bisa menjelaskan dengan metode inverse transform. Gampang kan? Sebenarnya kata kuncinya hanya merubah U ke bentuk X ya. Bagaimana merubah bentuk U dan X. Nah, karena di sini U itu bisa U minus 1 ataupun U, sehingga sekarang saya bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah sama saja. Sama, kalian boleh milih mau X eksponen itu adalah minus beta kali len 1 minus U atau minus beta kali len U. Nah, gitu ya. Itu untuk penjelasan inverse transform. Terima kasih.